Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dalam pembahasan video ini saya akan menjelaskan lanjutan dari teori orbital molekul. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih membentuk teori orbital molekul F2. Sebelum kita menggambarkan orbital molekul dari F2, teman-teman harus tahu dulu fungsi gelombang. Nah, sudah saya jelaskan di video sebelumnya, itu masih dasar. Nah, di sini saya akan lanjuti bagaimana sih kita menggambar misalkan orbital S ditambahkan dengan orbital S, kemudian orbital S dikurang dengan S atau fasenya berlawanan. Gimana dalam fungsi gelombang, fasenya itu kan ada dua ya, ada fase positif, ada yang fasenya yang negatif, berlainan fasenya. Tetapi nanti ada yang dia digabung fasenya sama, ada fasenya yang berlawanan. Jika dia fasenya sama, pasti akan membentuk orbital ikatan. Jika fasenya berbeda akan membentuk orbital anti ikatan. Nah, itu yang pertama teman-teman harus tahu. Kemudian energi dari, nah ini dia yang kedua, harus paham ya teman-teman. Nah, energi dari orbital ikatan itu lebih rendah dibandingkan dengan anti ikatan. Kemudian yang ketiga, dari unsur Li2 sampai unsur F2. Nah, F2 ini memiliki energi yang lebih rendah dibandingkan dengan unsur-unsur yang ada di sebelah kirinya. Oke, saya langsung aja menjelaskan. Yang pertama gini teman-teman, jika orbital S ditambahkan dengan orbital S, berarti ini fasenya sama teman-teman. Nah, fasenya sama berarti saya ambil fasenya ini positif, ini dia positif. Nah, jika ini digabung, maka ini akan menjadi ini nanti muatan positifnya di sini. Nah, inilah intinya nanti intinya. Nah, ini. Nah, misalkan saya gambar ya. Ini saya warna biru, ini saya apain warna biru ya. Fase positif saya apain lah warna biru. Nah, kemudian teman-teman di sini nanti, nah ini merupakan ikatan sigma teman-teman. Nah, ikatan sigma G. Nah, G itu nanti gerade. Apa sih gerade itu? Nanti ada namanya gerade, ada namanya angerade teman-teman. Perbedaannya kalau dia gerade, nah ini saya ambil garis lurus. Nah, saya ambil titik. Nah, sembarang titik misalkan di sebelah kiri atas. Nah, ini akan terinterferensi sebelah kanan bawah. Nah, lihat fasenya sama kan? Nah, kalau dia fasenya sama dan terinterferensi, maka ini yang dinamakan gerade. Sedangkan angerade, nah ini saya ambil contohnya. Gini teman-teman. Jika orbital S dikurang dengan orbital S, berarti ini anti ikatan. Teman-teman harus tahu ya. Nah, misalkan fasenya berlawanan. Kalau dia fasenya berlawanan, saya ambil satu positif, satu dia negatif teman-teman. Maka ini saya warnai warna biru. Kemudian ini saya warnai putih aja deng. Nah, itu teman-teman. Nah, ini nanti akan membentuk seperti ini teman-teman. Nah, ini akan membentuk simpul atau nodal plane namanya. Nah, berarti kan ini nanti ini warna biru, ini yang muatan positif, kemudian ini yang warna putih. Nah, ketika saya beri titik di sebelah kiri ini ya teman-teman, saya beri titik sebelah kiri, maka dia akan terinterferensi yang sebelah kanan. Nah, lihat fasenya berbeda kan? Yang satu yang sebelah kiri warna biru, yang sebelah kanan warna putih. Nah, inilah yang dinamakan nanti angerade, dan ini merupakan ikatan sigma. Orbital S itu merupakan ikatan sigma teman-teman. Nah, ini udah habis untuk orbital S. Kemudian kita ambil orbital P. Ingat orbital P itu ada 3, ada PX, ada PY, ada PZ.
Nah, kita gambarkan satu-satu. Kemudian PZ dulu ya teman-teman. Atau sigma P aja saya bikin. Atau PZ, sorry, PZ ya, PZ. Nah, PZ ditambahkan dengan PZ orbitalnya. Nah, itu nanti seperti ini. Nah, kurang besar ya. Nah, nggak apa-apa lah ya teman-teman. Oke, ini dia. Kemudian seperti ini. Nah, ini dia positif, ini dia negatif. Maka ini kan fasenya sama. Nah, maka ini kalau digabung dia akan seperti ini. Anggaplah ini apa ya? Oke, ini cupingnya, ini cupingnya. Nah, berarti kan di sini yang muatan positifnya ya, tersebar muatan positifnya, ini negatif, ini negatif. Maka ini tadi ini warna biru. Oh, biru ini tadi nggak apa-apa. Oke, kemudian ini warna putih. Nah, apakah ini gerade atau ungerade? Lihat. Nah, misalkan saya beri titik sebelah kiri ini. Nah, pasti dia akan terreferensi yang paling kanan. Nah, paling kanannya fasenya sama kan? Warna biru kan fasanya kan? Fasenya warna putih kan kiri kanan. Nah, makanya ini namanya gerade kalau dia sama. Maka ini nanti dia sigma gerade. Nah, paham ya teman-teman? Nah, itu nanti sigma gerade. Kemudian jika orbitalnya itu mengalami pengurangan atau orbital anti ikatan, maka seperti ini. Saya balikkan, ini positif, ini negatif. Maka di sini nanti nah, ini negatif, ini positif. Maka akan membentuk jelek kali. Nah, di sini ada nodal plane ya teman-teman. Nah, di sini ada nodal plane atau tidak ada kerapatan elektron. Oke, maka di sini kan positif, ini negatif, ini positif, ini negatif. Maka kan ini saya beri warna yang positif biru ya, yang positif biru. Kemudian yang negatif putih. Nah, lihat, jika saya memberi titik di sini, kan ini warna putih, kemudian pasti akan terinterferensi yang sebelah kanan, akan diteruskan paling yang sebelah kanan. Nah, maka di sini putih, di sini biru. Beda fasenya kan? Maka ini nanti sigma ungerade. Dan ini saya lupa nambahkan, ini nanti sigma anti. Ini juga sigma anti atau sigma bintang, namanya sigma anti. Nah, anti ikatan maka disimbolkan nanti dengan bintang, bukan bintang kejora ya teman-teman. Oke, nah itu dia untuk PZ. Kemudian kita ambil untuk PX sama PY. Nah, ini ya, ini dua ini. Ini PX tambah PY tambah PX PX tambah PX PY tambah PY. Nah, itu nanti seperti ini teman-teman. Ini positif, ini negatif. Lucu ya gambar saya ya.
Oke, ini positif, ini negatif. Asalkan nggak jadi gambar kambing aja teman-teman. Oke, berarti positif kita warnai ini biru, kemudian yang ini, oke, ini putih. Nah, berarti teman-teman gini, kalau digambarkan berarti ini gabung menjadi seperti ini nanti. Nah, ini positifnya. Kemudian nah ini dia negatifnya. Oke, nah ini ikatan pi namanya. Kenapa video sebelumnya udah saya jelaskan ya perbedaan ikatan sigma kemudian ikatan pi. Kalau dia ikatan pi tegak lurus terhadap sumbu poros ikatan atau sejajar. Nah, kalau dia ikatan sigma berarti tumpang tindih terhadap poros ikatan atau biasanya sejajar dengan sumbu X. Nah, itu dia teman-teman. Nah, kemudian untuk dia ini merupakan ikatan pi. Berarti ini pi grade atau pi sigma. Nah, lihat aja fasenya di sini positif, di sini negatif. Kalau kita interferensi titik di sini, maka kan akan di sini nanti interferensinya. Atas, bawah. Ya udah, maka ini pasti ungrade. Selesai. Nah, kemudian baru yang terakhir PX dikurang PY. PY lagi. PX dikurang PX. Kemudian di sini PY dikurang PY. Maka yang satu, oke, ini positif, ini negatif, kemudian ini negatif, ini positif. Maka ini nggak usah saya warnai, nampak kan fase positif negatifnya. Nah, ini nanti akan menjadi seperti ini. Nah, di sini ada nodal plane-nya. Nah, bahwasannya kan ini positif, ini negatif, ini negatif, ini positif. Nah, kalau saya beri titik di sini di kiri atas, maka dia akan diinterferensi ke kanan bawah. Saya beri ini kanan atas, maka terinterferensi kiri bawah. Nah, maka ini satu fase. Kalau dia satu fase berarti ini pi, karena ini orbital anti ikatan, maka ini bintang gerade. Nah, inilah teman-teman penggambaran dasar untuk misalkan orbital S digabung dengan orbital S dengan fase yang sama. Dia pasti akan membentuk sigma gerade. Nah, kemudian orbital S dikurang dengan orbital S, atau ini tandanya fasenya berlawanan. Berarti ini membentuk sigma anti angerade atau sigma bintang angerade. Begitu juga seterusnya. Ini dasarnya. Nah, udah bisa dasarnya ini, barulah kita buat orbital molekulnya pelan-pelan teman-teman. Orbital molekul dari F2. Oke, orbital molekul dari F2. Nah, jadi gini teman-teman. Kenapa saya mulai membuatnya dari F2? Kenapa nggak dari Li2, dari Be2, dari B2, dari C2, dan seterusnya? Kenapa malah yang terakhir dari F2? Nah, gini alasannya. Paling mudah itu meninjau orbital molekul F2 pertama kalinya. Kenapa? Karena atom F ini mempunyai konfigurasi, tahu ya konfigurasi konfigurasi elektron secara sekulit, bahwasannya 1s2, 2s2, 2p7. Nah, elektron-elektron 1s begitu dekat dengan inti dan begitu rendah energinya hingga mereka tidak memegang peran yang bermakna dalam pengikatan. Hal ini hampir selalu benar mengenai elektron-elektron kulit dalam. Jadi, hanya orbital 2s dan 2p yang perlu ditinju.
ditinjau pula. Nah, sama halnya dengan kalau kita menggambarkan struktur Lewis kan hanya menggunakan elektron valensi kan. Begitu juga pengisian elektron pada orbital molekul. Kita tinjau pada kulit terluarnya, elektron valensinya, teman-teman. Paham ya? Oke. Nah, baru kita buatlah. Nah, di sini F, di sini F, di sini berarti ikatan F2, kemudian di sini F, teman-teman. Nah, kita buat, deng. Berarti kita mulai dari energi yang terendah. Terendah itu berarti 2S, teman-teman. Nah, 2S. Oke. Nah, kita mulai dari yang terendah dulu ya. Yang terendah itu siapa? Iya, yang terendah itu yang memiliki orbital ikatan. Nah, kenapa dimulai dari 2S? Karena elektron terluar ya dari 2S, teman-teman. Susah ya gambarnya paling bawah. Oke. Nah, kemudian ini kemudian ini. Oke. Nah, itu dia. Berarti di sini juga 2S. Oke, ini saya ubah. Ini kejauhan ya. Oke, ini kejauhan. Oke, berarti ini F2, di sini F-nya. Nah, berarti teman-teman, berarti kan kalau kita konfigurasi ya F2, F2 ini 9. Berarti 9 kali 2. Nah, itu kan harus gini aja. Nah, di situ kan ada elektronnya 9. Berarti kalau kita konfigurasi 27. Nah, berarti 7 kali 2 ini 14 elektron. Berarti nanti semuanya harus kita hitung itu 14 elektron. Nah, di mana konfigurasi F-nya itu 9, 1s2, 2s2, 2p5. Nah, teman-teman, ini saya bikin aja sengaja. Kenapa? Karena nanti saya bikin di sini 2 elektron, di sini 2 elektron. Nah, nanti tanya dari mana? Ya dari sini masing-masing F-nya. Nah, maka elektron akan terisi dulu di energi yang terendah. Energi terendah di sini, teman-teman. Berarti ini 1, ini 1, kemudian ini 1, ini 1. Pengisian juga berdasarkan kaidahan ya, teman-teman. Nah, kemudian maka di sini nanti namanya 2. Nah, di sini nanti namanya 2. Nah, di sini nanti namanya 2 sigma. Nah, 2 sigma grade. Nah, tadi tahu ya dari mana grade. Nah, kemudian itu kan hasil penggabungan orbital S dengan orbital S. Berarti nanti seperti ini. Nah, ini fasenya ini sama. Nah, misalkan saya warnai warna biru. Nah, ini hasil penggabungan orbitalnya. Sedangkan kalau dia untuk si orbital anti ikatannya berarti orbital S dikurang orbital S atau fasenya berlawanan, maka ini nanti seperti ini. Nah, ini nanti ada simpulnya, nodal plane-nya. Ya udah, berarti ini dia nanti, teman-teman. Nah, berarti ini kan fasenya berbeda. Satu nanti warna biru, satu warna putih. Nah, tadi udah ya, dari mana gambarnya ini tadi pada awal-awal kali udah saya jelaskan. Jadi lihat aja nanti dari awal, teman-teman, kenapa dari ini, karena ini penggabungan dari
orbital S yang berlainan fase akan tolak menolak atau tidak terjadinya kerapatan elektron. Nah, kemudian di sini pada orbital anti ikatan 2s inilah nanti namanya 2 sigma bintang Angerade. Nah, udah selesai nih untuk tingkat energi 2S-nya. Kemudian apalagi yang selanjutnya kita buat, teman-teman? Nah, berarti kita masuk ke orbital P-nya. Nah, orbital P, nah saya ambil di sini ya. Nah, orbital P itu kan ada PX, ada PY, ada PZ. Nah, ini dia. Kemudian ya, saya ambil titiknya. Nah, kemudian ini orbital P itu ada 2 orbital ya, teman-teman. 1, 2. Nah, maka ini nanti oke. Oke, saya hapus. Kacau kali saya dalam menggambar ya, teman-teman. Oke, berarti oke. Nah, ini nggak sama, tunggu ya. Oke, nah barulah ini orbital 2P, ini 2P. Bahwasannya di 2P ini ada 5 elektron. Nah, ada 5 elektron, teman-teman. Nah, maka elektron akan terisi dulu yang tingkat energi yang terendah dulu, teman-teman. Maka ini 1, 2, 5 tambah 5 10 ya. Oke. Nah, berarti ini nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, pengisian harus tunggal-tunggal dulu ya, teman-teman. Tunggal-tunggal dulu. Nah, barulah ini dia namanya orbital molekul. Tetapi ini belum siap, teman-teman. Nah, di sini kan ada 2 sigma, maka di sini nanti 3 sigma, 3 sigma geradatan gerade ya, karena udah dijelaskan di awal tadi. Kemudian di sini nanti namanya, nah ini satu karena kan baru ketemu pi-nya, berarti 1 pi. Nah, kalau dia pi itu angerade. Nah, di sini anti ikatannya berarti 1 pi bintang gerade. Di sini baru 3 sigma bintang angerade. Nah, selesai, teman-teman. Berarti tinggal kita buat orbitalnya di sini. Nah, bahwasannya kalau dia di 3 sigma ini akan terjadi, tunggu bentar. Nah, berarti teman-teman di sigma ini, nah 3 sigma ini, nah bahwasannya orbital P digabung dengan orbital P dengan fase yang sama, pasti dia akan membentuk seperti ini. Nah, positifnya saya apain yang tengah. Nah, sini nanti fasenya berbeda. Nah,
Inilah grade teman-teman. Nah, kemudian di orbital P, nah yang P-nya ini itu nanti gabungan orbital PX PX dengan PY. Nah, berarti nanti gini teman-teman, PX dan PY nanti yang pertama saya apain dulu ya. Yang pertama itu nanti membuat seperti ini hasil gabungannya. Nah, satu positif, satu negatif. Berarti ini nanti warna biru. Kemudian ini dia warna putih. Nah, gitu. Terserah teman-teman mau warnai atau enggak, karena saya bedakan supaya mudah teman-teman mana fase yang positif, mana yang fase negatif. Atau teman-teman juga bisa hanya membedakan fase positif, bikin positif kemudian negatif, bisa. Sama aja kok. Oke, kemudian ini hasil gabungan yang lainnya. Nah, ini misalkan fase positifnya warna biru, kemudian ini warna putih. Nah, selesai. Dan yang terakhir, untuk dia anti ikatannya, maka nanti seperti ini. Terbalik. Nah, ini positif, ini negatif, ini negatif, ini positif. Nah, nggak usah saya warnai ya, karena ini udah saya bikin fasenya. Dan yang terakhir seperti ini. Oke, nah ini nanti yang satu positif, ini negatif. Kemudian ini nanti negatif, ini positif. Nah, ini nanti terjadi, ini ada simpulnya ya teman-teman. Nah, ini dia. Nah, itulah yang terjadi, orbital yang terjadi pada pembentukan F2 teman-teman. Nah, ini untuk awalnya. Kemudian, nah teman-teman kalau disuruh nyari order ikatan gampang. Nah, hitung aja berapa, coba hitung aja berapa di situ yang berikatan. 2 2 ada berapa itu teman-teman? 2 ada 8. Kamu kurangkan aja dengan yang anti ikatan. Yang anti ikatan 2 6. Kamu bagikan 2. 8 kurang 6 8 kurang 6, 2 bagi 2 1. Makanya F itu ikatannya tunggal, karena order ikatannya 1. Paham ya, terbukti bahwasannya F itu ikatan tunggal. Kemudian disuruh nih konfigurasi elektron teman-teman. Loh, apa bisa orbital molekul dikonfigurasi elektron juga? Nah, konfigurasi elektron itu tidak hanya terjadi pada atom, tetapi juga terjadi pada orbital molekul dalam bentuk molekul. Begitu juga orbital itu tidak orbital atom aja, tetapi ada namanya orbital molekul. Nah, berarti gini teman-teman. Nah, untuk F2 ya, konfigurasi untuk F2 mudah, lihat dari sini aja. Nah, berarti kan sebelum 2 sigma kan berarti ada 1 sigma. Nah, berarti 1 sigma ini kita ikutkan karena konfigurasi elektron dari awal. Nah, 1 sigma 1s, karena orbital itu cuma 1s. Nah, maksimal elektronnya 2 kalau orbital s. Kemudian pasti di sini ada anti ikatannya. Nah, ini 1s. Anti ikatan berarti bintang. Nah, pangkatkan elektronnya. Nah, barulah kita isi yang ini teman-teman. Maka itu sigma 2s ini ada 2 elektron. Kemudian sigma bintang 2s ini 2 elektron. Kemudian apalagi teman-teman? Nah, kita masuk ini sigma P. Nah, sigma
2P ya teman-teman. Oke, berarti ini sigma 2P pangkat 2 karena 2 elektron. Kemudian di sini kita lanjuti baru ikatan pi. Ikatan pi-nya berarti pi 2P pangkat 4 dan terakhir pi bintang karena anti ikatan 2P pangkat 4. Nah, kalau kita hitung semuanya kan 9 nih ya. 9 kali 2 pasti 18. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 10 tambah 4 tambah 4 18. Nah, inilah dia konfigurasi elektron, inilah dia orde ikatan. Oke, sekian pembahasan yang panjang untuk hari ini, dan teman-teman jangan lupa untuk membentuk orbital molekul, gambarkan orbital molekul yang paling sederhana kalian bisa gambar itu dimulai dari F2. Kenapa? Karena itu dia memiliki energi yang lebih rendah dibandingkan dengan unsur-unsur yang ada di kirinya. Dan ini teman-teman, ini energinya ini harusnya jauh ya teman-teman. Ini jauh energinya karena dari 2S ke 2P itu memerlukan energi yang tinggi. Nanti kalian bisa lihat tadi buku textbook mana tingkat energi bonding dari tiap-tiap unsur. Oke, terima kasih yang udah join dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat ilmu kimia anorganik ini, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa di share ke teman-teman yang lainnya.